Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau kita punya salary banyak, punya daun pandan apa segala macam, apa yang dilakukan supaya itu dia bisa tahan lama dibandingin ditaruh di kulkas? Kulkas jadi berubah. Kalau beli pizza, belilah secukupnya, dimakan habis, sudah selesai. Karena dia sama sejenis roti, kalau dimasukin dalam kulkas dia gampang jamuran. Jamur lagi. Kalau taruh di kulkas ya? Iya, kecuali kalau memang dia pikir mau simpen lama, taruhnya di freezer. Dok, kita kalau ngebahas makanan kayaknya emang kita kan memang hobi makan. Nah sekarang mana yang lebih sehat, Dok? Kita lihat ya. Makanan Padang, makanan Jawa, makanan Sunda. Di Indonesia yang populer nih, Dok ya. Ya. Padang, Sunda, Jawa, Manado. Sunda. Kenapa Sunda? Sunda? Sunda banyak sayurnya, Franky. Sunda, Banyak sayurnya. Banyak sayurnya. Itu lebih sehat. Oke. Kalau Padang, apalagi kalau dibelinya dibawa pulang, itu nasinya kebanyakan, Franky. Iya lu bener. Banyak sekali, bisa 3 kali lipat daripada kalau kita makan di tempat. Makan di tempat kan cuma secomot gitu tuh. Tapi ada filosofinya, Dok. Apa? Saya lupa, tapi pernah dijelasin di TV itu filosofi dari seorang pengusaha rumah makan Padang terhadap orang yang beli, itu ada bedanya memang. Nah sekarang kita kelompok Nusantara udah jelas, Sunda, Ya. Cina, masakan Barat, sama masakan Timur Tengah. Cina lah, banyak sayur, banyak bawang putih. Cina, sayur sama bawang putih banyak. Kalau dua ini banyak daging nih, Dok ya. Ya. Sekarang kita bandingin Cina sama Sunda. Kan juara sama juara diadu nih, Dok. Kalau masakan Cina itu lebih bervariasi, Franky. Kalau namanya menu seimbang itu lebih bagus. Karena di situ sayurnya ada, buahnya ada, dagingnya ada, segala macam. Tapi kita anggap aja draw lah, Dok ya. Iyalah, Seri ya. Karena ternyata saya pikir-pikir lagi ya, masakan Cina sama masakan Sunda sama. Dimasak saat situ juga. Ya. Ya kan? Masakan Sunda kebanyakan saat itu mau dimakan dimasak. Masakan Cina juga sama. Jadi freshnya juga dapat dua-duanya ya. Terus dia punya malah kalau Sunda nggak dimasak lagi. Cuma modalnya sambal doang, kata sambal dibawa ke kebun. Sama gitu garam, Dok. Ada satu lagi. Waktu saya kerja sosial waktu mahasiswa tingkat 3, pergi ke daerah Ciamis. Itu daerah mami saya tuh. Di situ gini. Wawancara kita mau tahu dia makannya apa. Nah, apa? Wah, kita sekarang lagi susah, Dok, katanya, lagi paceklik. Jadi makannya apa, Bu? CU katanya. Apaan tuh, Bu, CU? Cengek uya katanya. Jadi makan nasi, ini panas-panas dikasih uya. Nah, sama cengek. Mesti dijelasin dulu deh. Cengek itu artinya cabai rawit. Uyah itu garam. Jadi nasi pakai garam aja udah enak, ditambah cabai lagi. Wow, makanan nafsu, jadi bisa makan banyak kita. Baru saya tahu ada menu CU, cengek uya. Close up. Ya mudah-mudahan itu sih nggak terjadi lagi ya. Sekarang itu tahun 83 tuh lagi. Ya mudah-mudahan enggak lah ya, harapan saya enggak. Tapi ada yang menarik di daerah Ciamis itu, ada yang namanya daerah Panjalu. Dokter dia tahu ya Panjalu ya. Itu daerah masa kecil mami saya. Dia kalau cerita tuh ada situ di situ, tahu nggak situ apa saya nggak tahu. Tapi ceritanya kalau masih daerah dingin. Sebagai anak pengen sekali ke situ, nengokin daerah orang tua saya gitu kan. Mau mandiin kebo ya? Ya mau lihat lah, katanya bagus banget, Dok, katanya. Tapi yang lucu, Dok, udah 3 kali saya niatan mau ke sana, 3 atau 4 kali. Nggak pernah nyampe.
Ya mesti pakai langkah pertama, Frankie. Katanya kalau mau nyampe kemana pun langkah pertama yang paling penting. Langkah pertama itu apa? Nggak arah ke sana dulu. Iya, saya udah niat pengen ke sana nih. Itu niat doang belum pada langkah pertama, Frankie. Udah pergi. Bahkan terakhir saya pakai Google Map, nggak ketemu. nyampe. Lewat jalan yang lain. Aneh kan? Kayak nggak dikasih gitu loh ke situ. Jangan-jangan kamu takut tuh ada pantangan. Ya, Katanya kalau pemimpin tuh ada pantangannya, Frankie. Pergi ke Kediri, Frankie. Karena tumbang. kalau dia lewat masuk ke Kediri dia tumbang katanya. Dia nggak jadi penguasa lagi. Nah itu saya masih belum tahu tuh artinya di sini apakah saya yang nggak teliti membaca peta ataupun apa. Tapi yang jelas 4 kali atau 3 kali ke sana tuh nggak nyampe. Itu kurang sajen, Frankie. Sajen itu apa? Sisa jenderal. Oke, nah jadi kita tadi bicara masalah masakan ya, masakan makin seger masakan makin bagus kan dong. Tapi kalau sekarang nggak bisa dihindari, orang beli makanan kan biasanya paling ke pasar itu atau supermarket itu seminggu sekali. Beli makanan taruh di rumah. Masalahnya kan kalau zaman dulu kan orang jarang yang punya kulkas. Kalau sekarang semua punya kulkas. Dulu ada lemari makan dok. Oh iya. Ya. Sekarang kagak ada. Nah sekarang dimasukin, jadi beli apa-apa dimasukin ke kulkas. Jadi itu kulkas tuh kadang-kadang penuh. Tapi masalahnya kenyataannya ditaruh ke kulkas tuh belum tentu benar, Frankie. Ada beberapa makanan yang sebenarnya ditaruh kulkas malah jelek. Sayur. Nah, saya tuh ngalamin begini. Saya kan katanya sih kalau laki-laki kan bagus buat beli itu makan tomat. Saya suka. Iya. Tomat itu kan ada lycopene. Katanya anti prostat. Kan laki-laki kan paling takut kalau prostatnya. Kayak nama orang Cina-nya lycopene nih. Iya. Kalau perempuan cikopen namanya. Bukan, licipen. Jadi lycopene itu kan bagus itu. Jadi kalau saya sih biasanya beli tomat, ya paling kalau dibelikan tomat merah kan? Iya. Ya tomat cherry juga boleh lah. Ya tomat tuh kalau yang gede-gede kan 6 biji. Taruh nggak taruh di luar. Masukin ke dalam kulkas. Ya paling kemakan 3 kan. Nunggu besok lagi. Bagi itu 3-nya yang di kulkas dikeluarin. Yang terjadi blenyek, Frankie. Belakangan saya baru tahu ternyata emang nggak boleh dimasukin kulkas. Nah, ada caranya dok. Gimana? Ini beneran nih dok, saya cerita nih. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang, ya beruntung keluarga saya tuh dari kecil juga saya memang udah ada kulkas kan. Dulu sampai sekarang itu cara naruh buah-buahan sayur itu berbeda, dia punya apa namanya daya tahannya nih dok. Kan kulkas sama-sama mendinginkan. Entah zaman dulu, zaman sekarang kan sama bisa dinginin. Cuman sekarang malah ada lebih bagus karena ada tempat buat taruh buah atau taruh sayur. Ada kotaknya biasanya. Cuman kalau zaman dulu itu kan kita dibungkusnya pakai kertas koran. Ya. Sekarang koran udah jarang lagi. Dibungkus pakai plastik. Itu yang bikin masalah. Kalau kita dibungkus pakai kertas koran, entah itu sayur, entah itu buah, masukin sama kertas-kertasnya dok. Ya itu awet. Ya. Gitu. Nah jadi sebenarnya begini, jadi ternyata tuh itu kagak boleh taruh. Misalnya contoh tadi tomat, tomat dimasukin ke kulkas dia jadi blenyek, nggak bisa dimakan. Apalagi timun, pernah nggak timun dimasukin situ? Keriput. Timun keriput dan kadang-kadang dalamnya berubah jadi es. Rasanya tuh bukan timun lagi. Es timun. Es timun. Nah, sekarang kentang. Tumbuh dok. Dia kentang jadi tumbuh dan jadi busuk, Frankie. Dan satu lagi, kentang, ubi kalau ditaruh di dalam kulkas, dia berubah patinya itu, karbohidratnya berubah jadi gula, Frankie. Dia bisa numbuh. Jadi itu memang kagak boleh. Jadi walaupun kita taruh pakai kertas, enggak. Itu ditaruhnya di luar, kagak boleh di dalam. Sekarang kamu kan suka alpukat.
Suka. Nah, kalau ditaruh di dalam kulkas apa yang terjadi? Kan belinya kan nggak matang kan? Nah, itu bedanya. Saya kalau alpukat nggak pernah taruh di kulkas. Ya, nggak Taruhnya sekarang. di tempat beras. Oke, ditaruh di kulkas apa yang terjadi? Dalam keadaan udah dikerok atau belum dikerok nih, Dok? Enggak, baru beli. Jadi Kan masih kamu pasti dapat belinya. masih ada kulitnya nih. Ya, Ya hitam. bukan. Dia tidak matang-matang, Franky. Iya. Keras terus. Nggak bisa Iya, matang. Nggak bisa matang. saya makanya kalau saya kalau alpukat datang nih belanja, taruh di tempat beras. 1 hari, 2 hari matang dia. Ya, iya itu makanya jadi ada beberapa yang tidak boleh. Tapi kalau kentang tadi itu dia bisa bertunas Franky di dalam. Kentang, terus saya pernah bawang putih, bawang merah, Labu tumbuh. juga nggak boleh. Mm-mm. Nah sekarang bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Ayo. Tumbuh, Dok, di dalam kulkas tuh. Satu tumbuh. Yang kedua baunya hilang, Franky. Alis ini hilang. Bawang bombay bukan cuman baunya hilang, dia bisa bikin baunya nyebar kemana-mana dan kemudian dia jadi lembek. Rasanya sama sekali tidak enak. Oh. Sekarang apa yang menyebabkan dia seperti itu? Protes atau gimana tuh? Loh bukan, iya sama aja tempatnya kan memang tempat yang kagak boleh di situ. Nggak boleh di tempat dingin. Iya, memang kagak cocok dia sama begituan. Tapi kan alpukat tumbuhnya di daerah mana ya? Daerah tanaman. Nah kecuali sengaja. Misalnya contoh, kamu beli alpukat yang masih mengkal-mengkal itu ya. Kamu punya kemampuan makan cuma 1. 2 biji kamu taruh di beras. Sisanya kamu nggak mau matang cepat-cepat. Sengaja dimasukin kulkas. Itu tidak masalah. Jadi makan dulu yang di luar, yang udah matang. Kalau mau dimatangin ditaruh di luar. Ya. Jadi pengertian barang kita taruh kulkas sebenarnya kan apa sih, Dok? Supaya awet kan sebenarnya. Supaya kan? awet. Dan ada satu ternyata dia memperlambat untuk penumbaan ya. Pematangan ya. Tapi lucunya ada barang-barang tanaman-tanaman yang malah tumbuh di tempat dingin. Iya. Tumbuh jadi busuk, berubah komposisi. Nah itu nggak boleh. Nah sekarang pisang. Pernah nggak ngerasain dari pisang ditaruh di dalam kulkas? Nggak enak. Bukan nggak enak, berubah jadi coklat Franky. Jadi coklat. Nanti rasanya juga tidak enak. Saya kalau pisang itu bisa digantung, Dok. Enggak, makanya. Enggak, tetapi kan kadang-kadang ada orang pikir digantung-gantung jelek dimasukin ke situ gitu. Jadi tanaman-tanaman tertentu ada yang cocok dan ada yang nggak cocok taruh di dalam kulkas. Pendingin ini, Dok ya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan yang satu bisa begini, satu lagi nggak bisa? Kok pilih-pilih itu ya? Apakah ya, karena masing-masing kita tidak tahu alasannya apa. Misalnya contoh nih, kamu punya seledri tahu ya, seledri kan sering dipotong-potong tuh, misalnya kita bikin ini bakso, kan seledrinya diinin kan, udah dipotong-potong nih, wah kebanyakan nih baksonya gitu. Nanti kapan-kapan mau dipakai lagi seledri, ditaruh di dalam kulkas bisa nggak? Bair, busuk. Iya. Yang terjadi busuk. Jadi kalau mau misalnya seledri kamu potong-potong, jadi dicuci, dipotong-potong. Kalau nggak kepake masih ada sisanya, dibungkus aja, dimasukin freezer. Malah taruh di freezer. Iya. Bukan di pendinginnya biasa. Ya? Nah sekarang pertanyaannya satu, nasi. Di rumah makan nasi nih. Nah ini ntar coba dokter. Nasi boleh nggak dimasukin kulkas? Setelah udah matang nih. Masih ada sisa, kan kadang-kadang kita misalnya makan nasi padang lah, kita pesan, banyak nasinya, masih ada nih. Oh kalau nasi udah dicampur-campur sih nggak enak Dok dimasukin ke kulkas Dok. Iya oke. Sekarang nasi putih deh. Oke, nasi putih kesisa, boleh nggak masukin kulkas? Yang terjadi sih boleh nggak boleh, saya sering kerjain Dok. Bukan jamuran lagi. Enggak. Bisa jamuran. Jadi tapi sampai berapa lama? Itu tidak baik Franky. Saya cuma 1-2 hari lah. Ya 1-2 hari masih oke. Tapi kalau lebih hancur jamuran. Jadi yang bisa terjadi adalah mendingan kalau kayak begitu kita bungkus, masukin freezer.
Nanti kalau mau dimakan lagi, dikukus lagi. Kalau kita mau pakai microwave, tambahin air di microwave. Biasanya sih kalau nasi gini dok, saya taruh di box tempat itu, lunchbox itu udah ketutup, taruh di Ya, dia kulkas. taruh kedap, kulkas, tapi itu maksimal 2 hari. Ya. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Dan katanya dok, saya lupa siapa yang kasih tahu, katanya nasi yang sudah ditaruh di kulkas kandungan gulanya katanya lebih sedikit. Betul nggak tuh? Tidak tahu. Nanti itu mesti dicek. Jadi katanya ada informasi, katanya nasi kalau mau dia punya gulanya dibikin sedikit, jangan langsung dimakan. Enggak, yang benar bukan begitu. Kalau masak nasi, masaklah secukupnya. Jangan sampai disimpan-simpan begitu. Nah itu dia. Rumah saya kan isinya kan sedikit tuh. Jadi kalau masak seringkali suka ada sisa. Gitu. Baru sisanya itu, nah kebiasaan saya, ya kalau nggak diangetin lagi, ya bikin nasi goreng. Itu paling enak. Jadi sekarang dok, tadi kita bicara masalah pertama tanaman mentah nih dok ya. Tanaman mentah itu nggak semuanya cocok masuk kulkas. Kan misalnya contoh deh seledri deh. Kalau kita punya seledri banyak, punya daun pandan apa segala macam. Apa yang dilakukan supaya itu dia bisa tahan lama dibandingin ditaruh di kulkas? Kulkas jadi berubah. Ya pertama kayak tadi dok, kita bungkus pakai kertas, atau kalau nggak ada kertas koran pakai tisu. Ya. Tisu yang buat yang lebar yang gede-gede itu buat apa sih? Tisu dapur ya. Taruh di situ. Ya, atau dia dibungkus bagian bawahnya dengan tisu yang dibasahin, ditaruh di luar temperatur kamar, itu masih jauh lebih bagus. Terus kedua, kita taruh di box yang tempat buah atau sayur. Ya. Karena kan sekarang kulkas tuh banyak pilihannya. Box sayur, box daging segala macam. Nah, kita taruh di situ. Sekarang masalahnya telur. Boleh nggak masukin di kulkas? Malah saya taruh di kulkas. Telur itu sebenarnya tidak boleh ditaruh di kulkas sebenarnya. Oh, pantesan. Jadi jelek. Taruh di luar. Pantesan dok, kulkas yang bisa di jalanan itu nggak ada tempat telurnya dok. Oh, itu. Airef. Nggak boleh dok, nggak boleh sebut. Kan katanya tuh kulkas 2 pintu. Nah, begitu saya cek, saya buka pintunya, kok nggak ada tempat taruh telurnya. Nggak ada telur itu, tapi itu ini orang yang kenapa dibikin di situ ada tempat telur. Jadi saya juga bingung. Telur itu bisa di dalamnya cuma membeku, Frankie. Tapi dan itu mutunya jadi nggak bagus. Telur taruh di luar aja. Kita takut matang. Nah sekarang nih ada nih yang nggak gampang melenyek. Coklat. Taruh di kulkas, enak, tetap kering. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh, karena dia akan keringetan lagi. Oh. Keringetan, rasanya juga nggak perlu. Tapi jangan taruh di tempat yang panas. Prinsipnya. Saya kalau beli, karena saya pencinta coklat, sekali beli banyak, bisa 10 batang, 20 batang gitu ya. Nah sehari kan makan cuma 1 tuh. 1 batang sehari. Saya taruh di kulkas itu. Nah 1 kali nggak habis tuh. Besoknya, padahal di kamar kan AC kan dingin, cukup dingin ya. Nggak seasik waktu dia masih bisa kita patahin. Kan yang enak sebenarnya makan coklat tuh. Kalau kita patahinnya saya bunyi tek gitu. Kalau udah sebenarnya coklat nggak dianjurin ditaruh di kulkas. Nggak boleh ya. Oke, berarti besok yang di kulkas saya keluarin terus masukin ke kulkas atas. Jadi kalau buah-buahan sih banyak lah, buah-buahan yang nggak perlu ditaruh di kulkas. Misalnya jeruk nggak boleh. Yang namanya nanas itu di luar semua, Frankie. Papaya itu di luar kulkas. Karena kalau di kulkas, itu juga sama aja seperti kayak misalnya apel gitu tuh nggak perlu di kulkas. Pir. Jadi buah-buahan sebaiknya taruh di tempat terbuka, tapi jangan tempat panas. Iya. Nah sekarang madu, taruh kulkas nggak? Karena saya nggak suka madu, jadi saya nggak pernah mikir masalah madu dok.
Jangan, madunya kedinginan lagi. Jadi taruh di luar juga. Bisa jadi kristal. Nah, Nggak bagus buat itu. yang jelas gini dok, saya seringkali ada kesulitan kalau memakai susu kental manis. Hmm. Sekarang susu kental manis saya nggak pakai yang kalengan lagi karena kalengan tuh nggak praktis. Sekarang saya pakai yang ada tutupnya di atas. Nah kalau saya taruh di kulkas untuk mau tuang gini, tunggu dia agak panas dulu karena dia nggak turun-turun tuh. Oh, kalau saya udah nggak kenal susu kental manis. Susunya. Karena itu isinya gula semua. Iya kan memang lagi cari gula dok, gula yang berasa. Jadi sekarang kalau kita geser nih dok, kita punya bahasan bukan terhadap tanaman-tanaman segar yang kita taruh kulkas. Hasil olahan, kan kalau kita lihat di supermarket ada yang ditaruh di freezer dok. Ya, kalau itu memang habitatnya di situ, nggak ada masalah. Terus kedua, kita lihat ada daging di supermarket. Di supermarket daging itu kan ada tempatnya tuh. Nah, kalau daging itu sesuatu yang lain. Ada satu hal yang mesti diperhatikan oleh ibu-ibu. Kalau namanya daging udah ditaruh di freezer, itu masih di freezer, bukan di itu. Kecuali kalau kita cuma simpan 1 hari untuk dimarinasi misalnya. Mestinya masuk freezer. Itu nggak boleh tuh daging misalnya 1 kilo kita taruh di freezer, kita keluarin, kita potong, udah gitu sisanya masukin lagi. Karena setiap kali dia keluarin, dimasukin lagi, di situ pembusukan terjadi lebih cepat. Jadi kalau mau beli daging misalnya, biasanya misalnya masak daging itu 1/4, belinya 1 kilo, dagingnya dibagi 4, masukin freezer langsung. Itu tidak boleh dicuci. Itu yang si Isya kerjain tuh. Tidak boleh dicuci, dipotong 4, jadi sekali kalau mau dimasak diambil 1/4, langsung dimasak habis. Nggak bisa dikeluarin, masukin lagi, itu malah jadi busuk. Itu yang kayak gitu udah benar saya dok. Jadi si Isya istri saya kan kalau beli daging tuh banyak, dia udah potong-potong dulu tuh. Ini nanti buat sekali pakai segini. Nah sama juga sayur. Misalnya ada orang yang males nih masak bikin sop 1 panci besar. Sekali makan paling 1/4 panci. Langsung udah matang, sudah didinginkan, masukin 4 wadah, masukin kulkas. Jadi kalau mau dimakan 1 porsi dikeluarin, 1 porsi dikeluarin. Itu di freezer yang itu begitu. Termasuk sekbak juga kan dok? Iya. Jadi dengan cara seperti itu tidak rusak jadinya. Dan dia cuma masak sekali tapi bisa dimakan berkali-kali begitu. Ya soalnya kalau diangetin berkali-kali, kalau sop terutama dia punya tomatnya hancur dan rasanya jadi udah berubah sama sekali. Jadi rasanya rasa kayak jus sayur. Jadi dok, sekarang kalau kita pikirin nih dok, sekarang tadi daging, berarti kalau daging harus di freezer, ikan juga harus di freezer kan dok? Demikian juga kalau kita beli makanan olahan yang kalau di supermarketnya di freezer. Contohnya sosis, itu freezer. fries, kentang potong, ya kan? Terus ada yang biji-bijian tuh, biji polong, salad. Nah itu harus taruhnya di freezer. Dan itu udah begitu, itu kita langsung pisahin sesuai dengan kemampuan kita makan. Dan nggak boleh keluar masuk karena itu terkontaminasi. Nah kalau es krim dok? Es krim ya di freezer. Taruh di freezer. Tapi nggak boleh. Kecuali kalau udah habis. Jangan dok. Jangan taruh di freezer. Dimakan? Bukan. Saya punya cara sendiri terhadap es krim karena es krim tuh saya suka banget. Jadi selalu di rumah ada es krim. Walaupun nggak tiap hari makannya. Kalau saya taruh di freezer terlalu keras. Jadi saya taruh di kulkas tapi yang tidak freezer. Itu rasanya lebih enak seperti kita di supermarket, nggak keras. Gitu. Jadi anjuran saya jangan taruh di freezer, justru taruh di tempat biasa. Oke, sekarang gini, ada orang minum kopi, tapi kopinya sama dia belinya kopi biji. Kopi bijinya. Boleh nggak kopi biji atau kopi bubuk ditaruh di dalam kulkas? Enggak. Kenapa? Karena tukangnya aja nggak taruh di kulkas. Bukan. Kamu punya kulkas banyak lah, kosong. Banyak sih di rumah kulkas. Nggak boleh, Frankie. Kenapa?
baunya kan hilang, wanginya hilang. Jadi Jadi nggak bau boleh. kulkasnya udah nggak bau lagi, Dok. Bukan, kopinya hilang baunya. Jadi Nah, kopinya tidak ada bau, cuman jadi yang kamu makan tuh cuma arang doang. kalau saya coba berpikir gini, saya coba memperhatikan orang jualan, taruhnya di mana? Sayur, nggak. Oh, kalau orang jualan karena dia nggak punya kulkas, Franky. Nggak, kalau di supermarket kan sayur masih ada taruh di tempat pendingin, lemari Ya, pendingin. tapi at least itu bukan kulkas, itu Bukan. cuman tempat yang agak adem begitu. Terus di warung-warung atau di pasar tradisional taruhnya di luar. Artinya dia habitat aslinya boleh di luar maupun di tempat yang bisa dingin. Nah, tapi kalau ikan tempatnya di luar bisa, di supermarket taruhnya di tempat dingin atau itu. Jadi dua itu. Nah, terbaliknya kalau kita masalah kopi, saya nggak pernah lihat tukang jual kopi bubuk yang pakai kulkas. Jadi saya ngomongnya nggak boleh. Tapi kalau kopinya udah berbentuk cair boleh nggak? Boleh, Nah, itu enak nggak itu, apa-apa. Dok. Nah, saya kalau bikin kopi, kan saya memang suka kopinya kopi bubuk ya. Kopi bubuk kita seduh pakai air panas, terus udah gitu kita saring supaya ampasnya hilang. Nah, itu baru dah dikasih, makanya saya punya susu kental manis tadi, supaya jadi agak manis gitu. Jadi, makanan kalengan terutama nih, Dok, ya. Kita bicara masalah sarden, masalah yang lain-lain. Di supermarket itu kan atau di pasar tradisional kan taruhnya bukan tempat yang dingin. Iya. Boleh nggak itu kita taruh di kulkas? Tidak boleh. Jadi Tidak ada taruh gunanya karena memang dia udah dikasih pengawet di dalamnya, ngapain ditaruh di kulkas? ngabisin tempat ya. Ya bukan begitu, kadang-kadang orang kalau di daerah-daerah yang kulkas itu menjadi barang mewah, kadang-kadang overuse jadinya, segala apa dimasukin ke dalam, tapi itu kadang-kadang jadi bukannya makin bagus tapi makin jelek. Tapi ada satu ketika nih, Dok, Dokter Jaya jangan heran, Dok. Ke rumah saya di kulkas yang dekat di dapur, begitu dibuka isinya bukannya makanan. Apa? Ya apa aja, karena dijadiin tempat taruh barang, kulkasnya udah mati, Dok. Itu dulu waktu di awal orang itu apa panen besar cengkeh, Taruh duit. banyak beli kulkas tapi dia tidak ada listriknya, akhirnya buat taruh baju pergi. Masih mending, saya pikir tadi ditaruh duit karena kan tebelnya hampir sama kayak itu. Kayak apa? Brankas ya. Nah, sekarang, Dok, sekarang kalau kalengan kita taruh di kulkas juga nih, Dok. Kan nggak boleh tuh, bukan nggak boleh. Nggak umum lah ya kita taruh di kulkas. Ada pengaruh nggak, Dok, terhadap kan gini, kalau kita lihat ya, ini benar atau nggak tahu ya. Saya tuh ada membeli bawang goreng yang sudah jadi, kerupuk kampung yang putih yang udah digoreng tuh. Kita taruhnya di kulkas karena tujuannya supaya tetap garing. Enggak, salah. Saya ingat waktu kecil, yang namanya papa saya tuh beli kerupuk itu satu kaleng itu. Kalau black. Itu black. Kan ada yang lewat gitu, begitu kita kasih aja si abang yang baru setengah kemakan kan. Kerupuk kita dikeluarin, dia masukin kerupuk baru, kerupuk kita dicampur sama kerupuk yang ada di kaleng besarnya dia itu. Dia jadi garing lagi, Franky. Jadi dia bisa garing gara-gara temen, Franky. Caranya begitu, bukan dimasukin kulkas. Kalau makan kerupuk dingin kan gak enak, Franky. Iya, nggak. Tapi nggak tahu dah, itu kan si istri saya masih Pamela tuh taruhnya di kulkas supaya katanya jangan sampai ini nggak garing. Nah, itu tidak terbukti, nggak ilmiah ya. Oke, Dok, sekarang makanan apa lagi yang menurut Dokter Jaya tuh yang umum kita menggunakan di keseharian nih, Dok, yang harus dan tidak boleh? Jadi kalau 50-50, Dok, antara boleh nggak boleh, kayak tadi kan ditaruh juga boleh, nggak taruh juga boleh gitu kan ya. Itu kan kalengan.
Kalau kan ditaruh boleh, nggak taruh boleh. Kan yang nggak boleh taruh di kulkas. Tadi kan kita udah sambut, kentang nggak boleh, Kentang. Oke. Lainnya daripada nggak yang kentang, ubi, sayur-sayuran, kecuali kalau kamu bungkus pakai itu, kertas, pakai tisu. kertas. Heeh. Terus yang nggak boleh tomat, nggak boleh. Itu apa? Pisang, pepaya, segala macam itu nggak boleh lagi. Nah, Sayur-sayuran kan beberapa sayur tuh nggak boleh ditaruh di kulkas. Seperti seledri itu jadi busuk, bawang juga sama. sekarang apa sih dok akibatnya kalau kita beli makanan jadi ini dok ya? Hmm. Contoh, kita beli hamburger, kita makan nggak habis nih, kita masih mau simpen Maksimal 2 hari. 2 hari. Nah, satu lagi roti nggak boleh taruh situ loh. Dia bulukan langsung. itu yang saya mau tanya. Langsung jamur. Di luar negeri ini dok, kita kan di Indonesia kan boleh dibilang jarang saya ketemu tuh pizza yang dalam tanda kutip pizza yang kita olah sendiri. Ada. Tapi kalau di luar negeri kan kita beli pizza, bisa beli pizza yang mentah di supermarket. Iya. Nanti kita angetin sendiri jadi pizza. Iya. Di Indonesia jarang tuh. Jarang. Ya. Nah, sebaiknya kalau makanan seperti itu gimana nasibnya tuh? Kalau beli pizza belilah secukupnya, dimakan habis sudah selesai. Karena dia sama sejenis roti. Kalau dimasukin dalam kulkas dia gampang jamuran. Jamur lagi. Kalau taruh di kulkas ya? Iya. Kecuali kalau memang dia pikir mau simpen lama, taruhnya di freezer. Kalau di dalam kulkas itu jadi malah tumbuh jamur lagi. Roti itu nggak boleh ditaruh di dalam situ. Hasil olahan. Terus kalau kita beli bubur kacang hijau, beli ketan hitam, dan cemilan-cemilan makanan pasar gitu kan, itu supaya awet, katanya kan supaya awet taruh di kulkas. Terus ada lagi kalau kita beli kue, Dokter Jaya, kalau kita beli kue satu toko merek kue yang terkenal, beli tart, taruh di kulkas ya. Kalau taruh di kulkas kuat sampai 2-3 hari, tapi kalau nggak berapa jam aja udah rusak kan. Nah, khusus untuk hal-hal tertentu kayak gitu lebih baik daripada kita kagak tahu, kita simpen jadi salah. Kita tanya sama yang jualnya. Ini ditaruh di kulkas boleh apa enggak? Kalau ditaruh di kulkas berapa lama tahannya? Jadi jangan sampai ditaruh gitu dan kemudian kagak ditengok-tengok 1 bulan kemudian. Selesai ya? Selesai. Nanti di situ yang dimakan tuh bukan makanan tetapi penyakit. Gitu. Oke, jadi makanan. Satu lagi dok, pertanyaan saya, gula pasir. Gula pasir itu kan dibilang olahan ya olahan kan dok ya, tapi kan setengah olahan karena itu masih dicampur lagi dengan komponen lainnya. Kalau kita taruh luar, disemutin. Banyak orang taruhnya di kulkas. Kagak perlu. Nggak perlu. Kalau mau tahu supaya dia nggak gitu, ambil aja beberapa biji itu cengkeh, bisa dibeli cengkeh beberapa butir itu ditaruh di dalam, dia nggak bakal ada kok. Oh gitu? Ya. Nggak ada semut, nggak bakal disemutin. Jadi ada caranya. Jadi segala macam itu ada caranya, bukan dengan cara di segala macam takut dimasukin kulkas. Jadi banyak cara untuk menghindari pemakaian kulkas yang nggak semestinya gitu dok ya. Berarti kita masih tahu ya. Misalnya beras kan kadang-kadang kalau simpen lama-lama, kalau nggak pakai beras yang beras lama keluar duluan apa enggak gitu kan ada ya, dispensernya itu. Dispensernya. Ya kalau enggak bagaimana caranya? Kalau dulu kan suka ada kutu-kutu tuh. Gimana supaya nggak ada kutu? Cepet habisin. Satu cepat habisin, tapi kalau banyak dia beli banyak sekaligus. Misalnya kalau kayak dulu sih kayak saya pegawai negeri dulu kasih satu karung supaya dia kagak ada begituan. Dijual. Dijual. Ditaruh daun jeruk, atau ditaruh itu daun bawang putih ditaruh di dalam, nggak bakal ada langsung. Nggak ada kutu. Enggak.
atau cengkeh juga bisa. Dia tidak akan membuat bau itunya berhasil, tapi barang-barang itu nggak bakal ada hidup di situ. Padahal kalau dikasih daun jeruk jadi nasi, nanti nasi jeruk enak. Banyak sekarang dok orang jual nasi jeruk. Oke, jadi kulkas itu bukan segalanya ya dok untuk Ya. ngawetin makanan. Jadi ya. artinya memang itu ada indikasi kontraindikasi gitu loh. Itu yang tadi kita sebut supaya nggak salah ibu-ibu bilang kok gua udah taruh situ kok bukan jadi beres, jadi nggak beres gitu loh. Oke. Ya, jadi mungkin ibu-ibu rumah tangga bakal lebih banyak pertanyaan nih dok. Nanti siap-siap aja nih dokter Jaya siap-siap untuk cari tahu gimana harus sebaiknya terhadap makanan. Tapi yang jelas tadi saya udah catat kentang, bawang segala macam itu nggak boleh karena selain menghilangkan dia punya manfaatnya, justru malah jadi racun, gitu dok ya. Ya. Dan sebagian makanan itu ada yang disebutnya mungkin ya boleh juga, nggak boleh juga nggak apa-apa gitu dok ya. Oke, jadi mungkin ada yang lain dok yang kita lupa bahas. Udah itu aja dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!